orang dikatakan tangguh itu bukan kalau dia itu berhasil menyelesaikan masalah kecil. Ya, tangguh itu kalau dia ketemu masalah apapun, semakin masalah itu dibesarkan, ternyata daya persepsi daya tahan dia juga ikut membesar gitu. Sama besarnya dengan masalah yang dihadapi atau bahkan lebih besar daya tahan dia dengan masalah yang dihadapi, sehingga dia bisa menyelesaikan dan bisa melihat semua masalah tetap kecil, tetap kecil gitu. Nah itu satu. Jadi ada persepsi yang bermain di situ. Persepsi itu dibangun oleh akidah, gitu ya, akidah. Maka itu modal pertama. Maka mendekatlah, kokohkan akidah, mendekatlah kepada Allah, jalin hubungan baik dengan Allah. Karena ketika kemudian kita terkoneksi dengan Allah, maka itu akan menguatkan. Saya ambil contoh begini Mas Ishak ya, supaya lebih menggambarkan. Misalkan saya megang begini, megang gelas gitu lah ya. Gelas. Gelas itu kira-kira kalau ada airnya gitu berapa sih beratnya sih? Kalau airnya misalnya 150 cc gitu kan ya paling nggak sampai lah 1/4 kilo kayak nggak sampai. Maka kalau kemudian orang ditanya, Anda sanggup mengangkat air itu? Pasti semua orang mengatakan sanggup. Tapi persoalan seseorang itu menjadi sanggup atau tidak sanggup sebenarnya bukan pada besar kecilnya beban yang diangkat. Ada porsi seberapa lama masalahnya Anda membawa beban itu. Nah, kalau misalkan air tadi yang kita merasa wah itu kan ringan, itu kecil, kita angkat terus 1 jam. 1 jam, wah didekek gitu, gak boleh taruh terus 2 jam, sehari. Ada masalah nggak? Ada. Mulai geringgingan ya. Saraf-saraf kita udah mulai mati gitu. rasa gitu ya. Kebas, mulai kelelahan ototnya, mulai lemas. Kalau dipaksakan ternyata itu menghabiskan semua energi yang kita punya. Mungkin kalau diteruskan juga sampai membahayakan eksistensi kita gitu ya. Padahal itu hanya masalah sebuah mengangkat beban gelas, air segelas. Tapi kalau kemudian tadi itu beban itu kita taruh, kita angkat lagi satu saat, ketemu lagi kita angkat lagi, kita taruh, maka di situ ternyata menjadi sebuah naruhnya tadi itu menjadi healing tersendiri, ya kan? Lelah ngangkat tadi, begitu kemudian sudah saatnya taruh, bahagia. Taruh itu sudah ada kesempatan recovery kan? Nah, apa healing kita? Naruh beban tadi itu tuh apa? Caranya gimana naruh itu loh, gitu loh ya. Ketemu di kantor persaingan ekonomi kayak begini, wah ada orang-orang yang hasad, ketemu dengan tetangga yang suka flexing atau apa macam-macam lah, ketemu dengan masalah anak-anak yang kok tambah rusak atau kemudian macam-macam, itu berat beban itu. Kemudian ketemu dengan aktivitas sholat, ya disuruh sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya kan? Disuruh meminta tolong itu dengan bersabar dan sholat. Sholat itu ketika kita itu sholat, kita terkoneksi dengan siapa? Dengan Allah, pencipta kita. Siapa tadi? Allah itu pemilik segala sumber kekuatan. Begitu kita itu sholat, sedang apa sih kita itu? Kita itu sedang menghadap Zat yang maha seperti itu tadi. Dan kemudian kita itu mengibadahi, itu kan artinya kita menganggap Allah itu lebih besar dari kita kan. Ketika kemudian kita berdoa kepadanya sesuai dengan syariat yang diberitakan, berdoalah kepadaku, pada saat itu sebenarnya kita minta tolong kan. Kita minta tolong kepada seseorang atau sesuatu yang dia lebih besar dari kita. Ketika kemudian kita meminta tolong, itu kan artinya kita sedang memindahkan beban kepada orang yang kita anggap lebih hebat tadi. Ketika kita minta tolong pada seseorang, itu berarti kita kan sedang berusaha untuk membagi beban itu. Nah kalau ini kemudian kita sholat, lalu kemudian kita berdoa, ya Allah, berikan rizki padaku, angkat derajatku, begitu ya. Itu kan sudah langsung sebenarnya pada saat itu yang namanya beban itu seperti diletakkan, kan gitu kan ya. Jadi yang tadi itu ngangkat, menaruh gelas, ditaruh, healing gitu loh. Tidak usah sibuk-sibuk dan untuk healing saya berarti harus ke puncak, saya harus ke kota ini, dan itu butuh biaya, saya tidak punya, stres lagi, nggak selesai gitu.